Teman-teman yang sudah masuk pendataan PKN, yang sekarang sebagai guru tapi belum masuk dapodik, atau masuk dapodik tapi jamnya kurang sehingga intinya tidak bisa mendaftar guru, teman-teman bisa mendaftar di formasi teknis ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah boleh melamar di OPD yang lain atau lintas OPD, dan bagaimana terkait prioritas apakah OPD tersebut? Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan kaitannya dengan adanya prioritas manakala melamar di unit kerja asal. Ya, jadi banyak pertanyaan seperti itu yang masuk di helpdesk ya, yang termasuk yang di chat WA pribadi saya juga ada. Itu jadi kaitan dengan hal ini dapat kami sampaikan ya Bapak Ibu ya, bahwasanya sesuai dengan regulasi pengadaan P3K tahun 2024, sebagaimana diatur di Kepmenpan 347, 348, 349 dan juga Permenpan 6 tahun 2024, itu tidak ada afirmasi berdasarkan asal pendaftaran. Jadi tidak ada pengaruhnya manakala mendaftar di instansi asal atau di unit kerja asal tepatnya ya, atau di unit kerja atau OPD lain, itu tidak ada pengaruhnya. Jadi ya, pelamar yang dari unit kerja asal dan juga dari unit kerja lain itu akan diberlakukan sama. Jadi tidak ada sifatnya itu prioritas. Itu mungkin teman-teman masih termindset sebagaimana regulasi yang pengadaan P3K tahun 2023 itu berlaku untuk tenaga nakes. Memang tahun lalu, tahun 2023 memang diberlakukan hal demikian. Tapi untuk tahun 2024 tidak Bapak Ibu. Jadi pelamar yang dari unit kerja asal maupun dari unit kerja lintas OPD dari unit kerja lain ya, itu akan diberlakukan sama, tidak ada prioritas berdasarkan asal unit kerja. Itu ya, jelas ya. Itu. Kemudian udah ya, cukup ya itu ya. Udah Sinta ya. Oke, Pak. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, sudah masuk di pendataan BKN sebagai guru, tetapi tidak masuk dalam data Dapodik. Apakah bisa melamar sebagai guru? Kalau tidak bisa, harus melamar jabatan apa? Jika mendaftar teknis, berarti sudah tidak relevan dengan pekerjaan sehari-hari. Lalu bagaimana terkait SPTJM-nya? Ya, oke. Jadi gini Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang kami sampaikan di sosialisasi awal, dari untuk kriteria pendaftar guru itu wajib terdaftar di Dapodik. Ya, jadi artinya harus masuk di Dapodik. Artinya walaupun masuk pendataan BKN, tapi tidak masuk di Dapodik, otomatis akan tertolak oleh sistem, khususnya oleh sistem Dapodik, karena SCCSN sendiri ini, sistem pendaftaran ini terintegrasi dengan Dapodik. Ya, jadi dipastikan Bapak Ibu yang mendaftar guru silakan dipastikan bahwa saya terdaftar sebagai guru di Dapodik yang menginduk di lembaga negeri. Itu yang pertama. Jadi harus masuk Dapodik, wajib. Kalau tidak bisa, kalau tidak masuk berarti tidak bisa daftar, nanti akan ditolak otomatis by sistem. Itu ya. Itu terus kaitannya dengan kriteria lainnya yang kaitannya dengan pemenuhan jam yang harus 2 tahun, 4 atau 4 semester, kemudian dalam 1 minggu harus 24 jam, itu sebagaimana yang sudah kami sampaikan di sosialisasi awal. Jadi gitu ya, jadi wajib masuk Dapodik. Artinya bagi teman-teman yang sudah masuk pendataan PKN, yang sekarang sebagai guru tapi belum masuk Dapodik, atau masuk Dapodik tapi jamnya kurang sehingga intinya tidak bisa mendaftar guru, teman-teman bisa mendaftar di formasi teknis ya, di formasi teknis. Nah, itu opsinya ada 2 pilihannya ya.
Bapak Ibu bisa daftar pertama menggunakan ijazah SMA-nya atau SLTA-nya itu di formasi pengalisasi perkantoran. Itu yang relatif relevan dengan pengalaman sebagai guru, ya. Yang kedua, alternatif kedua, opsinya itu bisa Bapak Ibu yang tidak bisa mendaftar sebagai guru itu bisa melamar di formasi teknis, yaitu di formasi jabatan yang mempersyaratkan S1 atau D4 lintas disiplin ilmu. Di S1 D4 atau lintas disiplin ilmu. Itu formasi tersebut itu ada di 12 badan dinas, ya. Formasi tersebut, nggak salah formasinya namanya itu pengelola teknis operasional, ya, kalau nggak salah itu, ya. Nanti saya diingatkan, ya, kalau teman-teman ya, PKWSDM mungkin saya salah. Itu di pengelola teknis operasional itu mempersyaratkan S1 lintas disiplin ilmu. Itu tujuannya memang untuk mengakomodir prodi-prodi yang mungkin tidak ada prodi yang spesifik di formasi yang sesuai di OPD-nya. Jadi itu, ya. Jadi teman-teman guru non ASN guru yang tidak bisa mendaftar di formasi guru ada dua pilihan, yaitu Bapak Ibu bisa mendaftar menggunakan ijazah SLTA-nya, ya, atau SMA-nya itu di formasi jabatan teknis pengalisasi perkantoran, atau kalau tidak downgrade itu bisa menggunakan tetap S1-nya, tapi pilihannya itu ada di 12 OPD, yaitu di badan dinas. Saya lupa di badan dinas, silakan dicek di lampiran pengumuman, itu ada, itu yang mempersyaratkan lintas disiplin ilmu. Itu. Terus kemudian kaitan dengan relevansinya, ya. Kaitan dengan relevansinya, memang kalau dikatakan relevan enggak, ya sebenarnya enggak relevan, ya Bapak Ibu, ya. Cuma nanti di kami akan kita berlakukan kaitan dengan verifikasi administrasi, karena kaitan dengan relevansi ini nanti buktinya, yaitu persyaratannya adalah dari keterangan dari kepala unit kerja. Jadi sepanjang nanti diterbitkan surat keterangan pengalaman kerja tersebut, insya Allah tetap kami NS, ya Bapak Ibu. Kaitan dengan manakala melamar di kaitannya dengan jabatan yang mungkin dirasa tidak relevan, ya. Contoh jadi yang sehari-hari berpengalaman sebagai guru, karena mendaftar guru tidak bisa, pilihnya adalah mendaftar di teknis. Karena kalau tidak mendaftar, ini akan hilang kesempatan untuk bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada pilihan lain, sehingga sebagaimana yang saya sampaikan di sosialisasi kemarin, yang penting pada pengadaan tahun 2024 ini teman-teman bisa masuk dulu. Itu, ya, kaitan dengan manakala teman-teman guru tidak bisa mendaftar di formasi guru dengan satu dan lain hal yang banyak kuncian di sistem tersebut, ya. Itu. Oke, bisa dilanjut Mbak Sasina. Baik Pak, selanjutnya terkait pendidikan, yaitu ijazah yang dimiliki berbeda dengan pengalaman kerja saat ini. Apakah informasi yang sesuai dengan ijazah mungkin tidak relevan dengan jabatan? Contoh ijazah S1 pertanian tetapi bekerja di Dinas PU Bina Marga, atau ijazah SMA tapi pekerjaannya sebagai penjaga, atau ijazah bidan tapi pekerjaannya sebagai administrasi perkantoran. Oke. Jadi sebenarnya mirip kaitan dengan yang poin 2, ya. Jadi apakah boleh melamar menggunakan ijazah yang dimiliki berbeda dengan pengalaman kerja saat ini. Jadi ijazahnya pertanian, posisinya DPU. Ijazah S1 pertanian, posisinya DPU, tapi melamar di Dinas Pertanian, gitu ya maksudnya, ya, itu, ya. Contohnya, ya, misalnya. Bisa Bapak Ibu, prinsip teman-teman non ASN, ya, silakan mencari prodi yang relevan yang dimiliki, ya. Sementara mencari prodi dengan prodi yang relevan dengan kualifikasi yang ada di persyaratan lamar yang sesuai,
Jadi misalnya katakanlah S1 pertanian, kok misalnya ada relevan di mungkin ya saya belum melihat cek yang kesehatan penyuluh pertanian, kalau relevan dengan penyuluh pertanian silakan bisa melamar di penyuluh pertanian. Nah, gitu. Karena memang kondisi. Jadi sama pemberlakuannya SPTJM seperti yang poin 2 ya, sepanjang kepala dinas menyatakan hal itu relevan, insya Allah tetap kita NS ya. Itu karena nanti untuk penyikapannya itu pada saat pengusulan NIP itu kan pengusulan DH nanti akan kita pandu lebih lanjut untuk merelevansikan dengan jabatan sebelumnya. Itu nanti ada teknis lebih lanjut, nanti kita bimtek lebih lanjut manakala sudah dinyatakan lulus P3K. Oke. Itu ya. Bisa Bapak Ibu, silakan mencari jabatan-jabatan di lamaran yang sesuai dengan prodi atau pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini ya. Itu. Oke, bisa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pendidikan yang tertera pada pendataan BKN atau SK adalah pendidikan yang sah. Saat ini sudah ada pendidikan terbaru. Misal pada pendataan BKN, pendidikannya D3, lalu saat ini sudah memiliki ijazah S1. Apakah boleh mendaftar untuk pendidikan S1 atau pendidikan barunya atau pendidikan BKN atau yang tertera pada SK? Pada SPTJM, surat keterangan dan semacamnya. Baik. Oke, jadi prinsip Bapak Ibu ya. Jadi kaitan dengan pendaftaran P3K tahun 2024 ini, Bapak Ibu bisa menggunakan ijazah yang dimiliki saat ini. Ya, katakanlah dulu di pendataan itu katakanlah D3, sekarang kalau sudah S1 boleh menggunakan S1-nya. Itu pada istilahnya ya upgrade ya. Dan sebaliknya, manakala punya S1 tapi S1-nya katakanlah tidak ada ataupun ada yang mungkin lintas disiplin karena pertimbangan lain ya, pertimbangan suatu dan lain hal, karena nanti penempatannya harus di kota sementara rumahnya mungkin di katakanlah di Jember perbatasan, itu dirasa jauh sehingga mungkin lebih memilih downgrade daripada mungkin harus melamar di suatu unit kerja atau UPD yang mungkin dirasa nanti penempatannya terlalu jauh. Itu boleh downgrade, boleh upgrade, boleh downgrade ya Bapak Ibu. Upgrade ya tadi boleh menggunakan ijazah yang dimiliki saat ini dan sebaliknya. Itu ya kaitannya dengan penggunaan ijazah. Terus kaitannya dengan penulisan di SPTJM bagaimana? Jadi di SPTJM atau di dokumen format lainnya ya, nggak cuma SPTJM sebenarnya, bisa jadi SPTJM, surat lamaran, terus kemudian surat keterangan. Di situ ada jabatan yang dilamar, kemudian ada pendidikan. Ya, mungkin bisa ditampilkan contoh SPTJM Mbak Desita. Ada contohnya mungkin, ya, yang lebih jelas teman-teman. Ayo Bapak Ibu, kita kasih contoh ya Bapak Ibu, jadi biar jelas kita buka contoh dokumennya untuk bagaimana untuk teknis pengisiannya ini, karena banyak pertanyaan yang seperti ini juga. Oke, ini contoh dokumen ya, dokumen ini SPTJM Bapak Ibu ya, SPTJM ini yang di atas adalah menerangkan kepala unit kerjanya atau kepala OPD-nya, yang di bawah adalah menerangkan pelamar. Nah, ini ada nama, NIK, tempat tanggal lahir, kemudian ada pendidikan garing prodi. Nah, ini yang ditanyakan manakala downgrade ya, misalnya S1 PGSD pendidikannya sekarang kan saat ini, kemudian melamar pengadministrasi perkantoran yang mempersyaratkan SLTA sederajat. Ini pendidikannya yang diisi S1 apa SLTA-nya? Itu yang pertanyaan yang maksud di kami. Ini kami jawab ya Bapak Ibu. Ini yang diisi adalah pendidikan sebagaimana yang dipersyaratkan di jabatan yang dilamar ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan di jabatan yang akan dilamar. Ini pendidikan yang diisi di form ini. Ya, jadi bukan pendidikan yang
yang dimiliki, tapi pendidikan yang diisi di form ini adalah pendidikan sesuai dengan pendidikan atau prodi pendidikan jabatan yang dilamar, yang dipersyaratkan oleh jabatan yang dilamar. Jelas ya Bapak Ibu, itu ya. Jadi itu kaitannya dengan penulisan di SBTJN dan juga di dokumen-dokumen format yang lain, karena ada isian untuk pendidikan. Jadi pendidikan di sini adalah pendidikan yang disesuaikan, pendidikan sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan jabatan yang dilamar. Jadi misalnya peran di perkantoran, di sini harus dituliskan SLTA-nya, SMA-nya atau SMK-nya, kayak gitu-gitu. Yang pendidikan yang ditulis di sini.